Selamat siang Ibu. Selamat siang. Yes, nama saya Rila Rifatul Hikmah. Saya seorang ahli gizi yang lagi bertugas di sini ya Ibu ya. Bisa tahu dengan Ibu siapa? Saya dengan Bu Neni. Oh iya Ibu Neni. Ibu Neni bisa panggil saya Mbak atau bisa panggil saya Rila ya, bebas ya Ibu ya. Sebelumnya Ibu datang ke sini atas anjuran dokter atau keinginan sendiri? Kebetulan keinginan sendiri aja, ingin konsultasi aja. Oh iya. Mungkin ada yang bisa saya bantu Ibu, konsultasi mengenai apa? Oh, kebetulan kan kemarin saya ke klinik ya, ada keluhan lah. Ternyata pas deteksi darahnya itu 160, 90. Oh, pengen tahu aja, kan baru kali ini gitu Iya. kan, faktornya apa gitu dari segi gizinya gitu. Oke, baik. Tadi hasil pemeriksaan tekanan darah Ibu adalah 160 160/90 ya Ibu ya. Apa cuma itu aja Ibu yang dilakukan pemeriksaannya, tidak ada pemeriksaan yang lain? Kebetulan nggak ada, Cuma itu aja. Oke. Oke, baik Ibu. Jadi dari hasil pemeriksaan tekanan darah yang Ibu lakukan, dari hasil keterangan Ibu tadi memang Ibu ini mengalami hipertensi atau tekanan darah. Nah, hipertensi sendiri adalah kondisi yang menyebabkan gangguan di pembuluh darah saat yang mengakibatkan oksigen dan nutrisi yang akan dibawa oleh darah itu terhambat ke jaringan. Ya, jadi tekanan darah itu ada, Ibu sudah tahu ya, ada sistolik dan diastolik, sudah tahu? Ya, enggak sih, nggak tahu dijelasin. Nggak tahu. Sistolik itu kalau kita lihat kan ada 160/90 ya Ibu ya. Nah, sistoliknya itu adalah yang 160 itu Ibu. Jadi tekanan darah paling tinggi ketika ventrikel atau jantung kita itu berkontraksi. Sedangkan untuk diastoliknya itu tekanan darah paling tinggi ketika ventrikel atau jantung kita itu relaksasi Ibu, yaitu kalau kita tahu dari 90. Nah, jadi 160/90 ya Ibu ya. Nah, selanjutnya jadi saya sarankan Ibu ini untuk melakukan diet DASH Ibu ya, karena Ibu tadi mengalami hipertensi ya Ibu ya. Diet DASH itu adalah pengaturan pola makan untuk menurunkan tekanan darah dan juga untuk mencegah lonjakan tekanan darah Ibu. Nah, dietnya itu berupa lemak jenuh, kolesterolnya rendah, terus juga menekankan pada konsumsi buah dan sayur yang sering ya Ibu ya, serta susu yang rendah lemak kalau Ibu memang konsumsi susu. Nah Ibu, jadi proses konseling ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit ya Ibu ya, meliputi data antropometri Ibu, terus juga riwayat makan, pola makan Ibu ya, terus juga data klinis dan juga data personal Ibu ya, untuk menentukan diagnosis ya Ibu ya. Ibu bisa melakukan kunjungan sebanyak 3 kali, tapi kalau misalkan memang dirasa perlu dan Ibu pengen rutin gitu ya, itu tidak apa-apa dilakukan sering ya Ibu ya. Dan saya berharap Ibu ini bersedia nih untuk melakukan kerjasama dengan saya ya untuk keberhasilan konseling kita pada kali ini. Gimana Ibu, bersedia? Bersedia ya. Baik, saya akan melakukan pengkajian data terlebih dahulu ya Ibu. Ibu bisa menjawab apabila saya menanyakan terkait Ibu ya. Untuk keamanan data-data ini insya Allah aman ya Ibu ya, tidak akan disebarluaskan, nggak masalah Ibu ya. Ini hanya untuk keperluan diagnosis aja, untuk intervensi. Oke, baik Ibu, kalau boleh saya tahu ya, Ibu pekerjaannya saat ini apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja, tidak ada kegiatan lain? Nggak ada, paling ada anak sekolah. Kesibukannya hanya itu aja sih Ibu ya. Oke. Untuk pendidikan terakhir apa Ibu? SPK sekolah perawat Ibu ya? Dulu. Oke, mungkin sudah lupa ya Ibu ya. Oke. Ibu berarti ketika melakukan pemeriksaan tekanan darah kemarin, Ibu didiagnosisnya oleh dokter adalah hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Oke. Ibu sebelumnya punya pengalaman konsultasi ke ahli gizi atau belum? Baru kali ini. Apa Ibu memiliki alergi makan? Tidak ada ya. Oke, di sini saya akan menanyakan pola makan Ibu nih. Kira-kira Ibu tuh kebiasaan makannya tuh apa sih? Boleh diceritakan mungkin? Ya, kalau keripik, gorengan, suka ya. Suka kopi, kadang gitu kan. Oh, makanan manis mungkin Ibu suka? Yang manis suka, yang manis-manis suka. Ibu kalau konsumsi buah sayur sering? Atau buahnya sama sayurnya yang jarang. Oh, jarang ya. Ibu apa kalau Ibu makan tuh selalu tepat waktu atau kadang lambat atau gimana?
kadang lupa. Kadang Kalau lupa, ya. masak udah lupa makan, kan lama-lama sampai perih baru ingat dulu Perih makan. dulu Iya. baru makan Nggak ya. nunggu, emang nggak lupa aja. Oh, suka lupa makan. Oke. Bentar ya. Ibu boleh menceritakan mungkin ada keluhan yang dirasa kayak misalkan ibu ada nafsu makan masih Nafsu makan baik atau tidak? Baik ya. Ada mual muntah ibu? kalau mual muntah nggak. Kayak untuk kembung tidak ada. Kembung kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke. Untuk diare ibu Enggak. tidak ya, tidak mengalami diare. Gangguan menelan dan mengunyah tidak ada ya. Konstipasi ibu tidak ya. Untuk edema ibu tidak ada ya. Untuk data klinisnya tadi tekanan darah ibu ya 160/90. Pemeriksaan lainnya tidak ada ya ibu ya. Ibu mungkin pada saat kemarin ke dokter, ke klinik, ibu melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan? Berat badan dia tinggi badan. Oke. Ibu mungkin ingat berapa berat badan ibu dan tinggi badannya? Tinggi badan 156 cm ya, beratnya 70. Oke, berarti 70 kg ya ibu ya. Masih ada keluhan lain ibu selain yang tadi saya sebutkan? Kadang-kadang saya suka sesak napas tiba-tiba ya, terus saya tahan napas aja, saya tarik napas, kadang hilang sendiri kan. Lemes, kadang-kadang lemes, gampang capek. Udah capek ya ibu ya. Nah, selanjutnya ibu saya akan menanyakan nih mengenai recall 24 jam ya ibu ya. Jadi saya akan menanyakan makanan ibu nih 24 jam terakhir. Nah, kira-kira ibu ingat gak? Insya Allah ingat ya. Ibu kira-kira makan malam nih pas selingannya setelah makan malam, ibu kira-kira makan apa? Ada ngemil apa gitu? Kayaknya keripik deh, Keripik. singkong gitu. Boleh. Ada yang berdarah atau enggak bu? Yang apa kitela itu? Yang sedang atau yang sedang aja. Yang sedang. Nah, mundur lagi nih bu ke makan malam. Ibu makan malam semalam apa bu? Pecel lele. Pecel lele. Nasinya berapa bu? Berapa Secentong doang, Pecel sedikit. ya ibu ya. Kita mundur lagi ibu ke makan selingan di sore hari. Nah, ibu ada ngemil apa di sore hari? Kayaknya gorengan deh. Gorengannya bakwan atau apa? Bakwan. Bakwan ya. Berapa banyak ibu? Sama kopi. 2 buah ya, 2 buah gorengan. Terus kopinya? Kopi apa kopi kira-kira? Good Day. Oh, Good Day. Oke. 1 saset ya ibu ya, 1 gelas. Selanjutnya mundur lagi ke makan siang. Nah, ibu makan siang kemarin kira-kira makan apa aja? Ayam bakar. Ya, Asin. asin, Udah kayaknya sama asam, iya sayur asam. sayur asam sama pakai nasi bu? Pakai Ya. 1,5 baret. 1,5 cangkok. Saya tulis dulu. Kita mundur lagi ibu ke selingan pagi nih. Ibu kemarin sekitar jam 10 mungkin ya waktu selingan ibu ada konsumsi apa atau minum apa? Minum kayaknya itu Nutrisari. Nutrisari ya. Gitu. 1 saset ya. Yang diseduh ya ibu. Untuk makan paginya nih bu, kemarin ibu sarapan apa? Lontong sayur Sayur, terus sama ada lagi? lontong sayur sama teh manis segelas. Teh manis ya ibu ya segelas. Gulanya berapa banyak ibu? Ada 3 sendok kecil. 3 sendok teh ya. Oke. Lontong sayurnya 1 porsi atau berapa banyak? 1 porsi.
Oke, baik Ibu, tadi saya sudah menanyakan mengenai recall Ibu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pengkajian gizi dulu ya Ibu ya. Ibu bisa menunggu sekitar kurang lebih 10 menit. Sambil Ibu menunggu, Ibu bisa membaca brosur ini ya Ibu ya, sebagai tambahan edukasi. Harap ditunggu ya Ibu ya. Sini mau bersin. Waktu ini dapat.
Ibu, saya sudah melakukan pengkajian gizi sebelumnya. Ini sudah Ibu baca. Boleh saya aktif, Ibu? Baik Ibu, saya sudah melakukan pengkajian data tadi. Nah, saya ingin menginfokan bahwa dari pola konsumsi Ibu ini untuk kebutuhan Ibu per hari ya, dari konsumsi saat ini itu termasuk berlebih Ibu ya. Sedangkan dari kebutuhan yang saya hitung tadi itu jauh berbeda Ibu ya. Bisa dilihat dari persentase asupan ya Ibu ya, dimana energi ini yang Ibu dapat itu persentase asupannya itu lebih dari 120 Ibu. Jadi bisa dikategorikan masih tinggi ya Ibu ya. Jangan kalau dikategorikan baik itu persentase asupannya itu kalau kurang dari 120 ya Ibu. Nah, untuk proteinnya juga sama, Ibu ini masih lebih ya. Begitupun dengan lemak. Sedangkan untuk karbonya ini Ibu sudah cukup ya. Karbohidratnya Ibu sudah aman. Nah, untuk indeks massa tubuh Ibu sendiri ini ya, untuk IMT Ibu, ini Ibu termasuk dalam kategori tinggi 28 ya. Jadi dapat dikategorikan sebagai pre-overweight, obesitas ya, pre-obesitas. Gemuk ya, kegemukan itu. Nah, untuk berat badan ideal Ibu, ini seharusnya berat badan ideal Ibu itu adalah 48 kg. Jadi berat badan Ibu itu termasuk berlebih ya. Dari sebelumnya itu 70 kg. Nah, selanjutnya untuk diagnosisnya nih Ibu, tadi ya bisa diketahui bahwa untuk asupan energi, lemak, dan protein Ibu masih tinggi ya. Itu berkaitan dengan dimana Ibu itu masih kurang baik pola makannya ya. Terus juga Ibu tuh jarang melakukan aktivitas fisik ya. Untuk data klinisnya di sini tadi ya, Ibu ada tekanan darah ya 160/90. Berkaitan dia itu berkaitannya dengan tadi Ibu konsumsinya tidak seimbang ya, konsumsi makannya. Terus juga Ibu ada hipertensi. Terus Ibu juga mengalami kelebihan berat badan tadi ya, berkaitan dengan tadi konsumsinya masih berlebih ya Ibu ya. Terus juga Ibu jarang melakukan olahraga, dimana tadi bisa dilihat dari IMT Ibu ya 28. Nah, selanjutnya ada perilaku Ibu nih. Ibu kan sebelumnya belum pernah berkonsultasi ya, otomatis Ibu juga masih bingung kan cara pola makan yang baik itu seperti apa. Artinya Ibu belum pernah mengunjungi ahli gizi. Nah, untuk intervensinya di sini saya akan memberikan Ibu diet DAS ya. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, untuk prinsip dietnya di sini saya akan memberikan makanan yang beraneka ragam ya. Ibu membiasakan itu, terus juga fokuskan dengan konsumsi beragam sayur dan buah, serta energinya harus cukup ya Ibu ya, sesuai dengan perhitungan yang saya lakukan. Proteinnya juga cukup, lemaknya rendah, garam itu dibatasi ya Ibu ya. Begitupun lemak harus rendah, dan cairan yang cukup. Ibu harus rutin konsumsi air putih juga ya. Untuk energinya tadi yang sudah saya hitung, Ibu tuh kebutuhannya harusnya energinya itu 1800 sekitar segitu ya. Untuk proteinnya Ibu 46 gram, untuk lemaknya minimal 51, untuk karbohidratnya sekitar 299 gram ya Ibu. Nah, tadi Ibunya bilang ada keluhan kembung ya, sering kembung. Nah, itu Ibu bisa dikurangi dengan cara kurang-kurangin makan pedas ya. Terus makan yang bikin kembung, kayak misalkan kembang kol itu bikin kembung, atau ubi-ubian, nah itu bikin kembung juga Ibu. Ibu bisa membatasi makanan yang bisa merespon kembung ya Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan tujuan dietnya Ibu. Nah, tujuan dietnya di sini gimana akan membantu menurunkan tekanan darah Ibu ya, sesuai dengan target tadi. Terus memberikan asupan makan yang adekuat, karena tadi kan Ibu masih kurang ya konsumsi buah sayurnya ya. Terus juga membantu menurunkan berat badan Ibu. Nah, tadi Ibu berat badannya berlebih ya, bisa dikatakan preobesitas juga tadi. Nah, selanjutnya karena tadi Ibu ada preobesitas ya. Saya menyarankan Ibu untuk melakukan olahraga. Nah, yang ringan-ringan aja, misalkan lari-lari kecil. Nah, kira-kira Ibu sanggup gak nih lari-lari kecil selama 15 menit aja, misalkan di pagi hari? Kalau pagi sibuk kayaknya deh. Kalau agak sorean gitu ya. Oke, sibuknya kenapa Ibu di pagi hari? Ya, ngurusin anak sekolah, berangkat kerja, repot lah. Oh iya betul. Bangun jam berapapun pasti ya, memang perempuan tuh paling sibuk di pagi hari ya Ibu ya.
Baik, mungkin di sore hari ibu bisa ada waktu senggang. Insya Allah bisa lah kalau sore hari. Kira-kira berapa persen ibu yakin sore hari itu bisa ibu lakukan untuk olahraga? Bisa ini kalau udah jam 5 menjelang jam 6 bisa. Ada ya sela-sela waktunya. Oke. Ibu bisa melakukan ini setiap hari atau dibatasi nih, jangan tiap hari mbak. Ibu mungkin bisa dilakukan setiap hari atau ibu ini ada pengen keringanan mbak, mungkin ya berapa kali lah dalam seminggu gitu. 2 sekali aja. 2 Seminggu minggu, 3 kali. seminggu 3 kali ya. Yakin ibu bisa seminggu 3 kali Insya Allah. olahraga? Harus Insya bisa Allah. ya ibu ya, nggak boleh insya Allah. Nanti di pertemuan minggu depan saya akan Harus ada tanyakan, perubahan. harus ada perubahan. Iya. Minimal seperti itu, harus sudah mulai ada perubahan pola Iya. perilaku yang lebih baik ya ibu ya. Begitupun pola makan ya, saya harap ibu juga bisa jauh lebih baik lagi nih pola makannya ya. Selanjutnya jadi kita sepakat ya olahraga. Ibu ada mungkin ada referensi lain, mbak saya mau lari misalnya, saya mau senam aja atau gimana? Bisa sih senang paling pakai YouTube gitu ya. Ya, Kalau boleh ada dari musiknya sumber dikit. YouTube. Iya, bener ibu bisa Kalau lihat nggak ada musik nggak tutorialnya. betah. Iya, bener. Ibu bisa lihat tutorial senam ya di YouTube, boleh Iya, banget. Minimal 10 sampai 15 menit itu setiap hari itu lebih baik ibu sebenarnya. Cuma karena ibu tadi terkendala kesibukan sehari-hari sebagai ibu rumah Iya. tangga, ibu bisa melakukan itu seminggu tuh 3 kali cukup ya, tidak apa-apa. Oke, baik. Selanjutnya saya di sini akan memberi tahu nih Bu saran untuk diet dasnya ya. Iya. Saya akan memberikan gambaran dulu sebentar. Nah, jadi ini ada gambar diet das ya Ibu ya. Di sini ada padi-padian. Sebentar. Nah, di sini untuk golongan padi-padian atau serealia ya Ibu ya. Ibu bisa konsumsinya itu 7 sampai 8 porsi per hari atau per 7 sampai 8 penukar ya Ibu ya. Kayak misalkan roti. Nah, roti itu Ibu konsumsinya satu buah aja gitu. Untuk nasi misalkan satu porsinya itu jangan 2 centong Ibu, tapi 1 centong. Ya. Ibu konsumsi sehari-hari lebih sering ke nasi ya untuk sumber karbohidratnya ya. Yang untuk sayur mayurnya 4 sampai 5 porsi Bu untuk di diet das ini ya. Karena mengandung serat, kalium dan magnesium yang bagus Ibu untuk yang hipertensi ya Ibu ya. Ada misalkan contohnya tomat, kentang, wortel, kacang hijau. Ibu bisa mengolahnya dengan menumis atau dikukus ya Ibu ya. Kalau Ibu suka lalapan, kurang-kurangin ditumis Bu. Kalau ditumis kan lemaknya diperhatikan ya Ibu ya. Kalau nggak di sop lah ya itu ya. Terus untuk buah-buahannya nih, Ibu kan tadi jarang makan buah dan sayur. Nah, difokusin ya Bu, buah dan sayurnya sekitar 4 sampai 5 porsi per hari. Kayak misalnya untuk buah-buahnya pisang, anggur, jeruk, melon yang sering Ibu dapat aja. Nah, terus untuk sayurannya yang tadi tuh seperti yang saya bilang, untuk mengurangi kembung, dihindari ya makan makanan yang bikin kembung kayak tadi apa Ibu kira-kira tadi saya sebut ya kembang kol ya Ibu ya, bukan kol, kembang kol iya. Terus makanan yang rendah lemak Ibu, kayak misalkan kalau Ibu minum susu, minumnya susu rendah lemak. Kan biasanya ada tuh ya di kemasan suka ada kategorinya, misalkan low fat ya Ibu kalau Ibu tahu. Nah, itu untuk konsumsi susunya. Kalau misalnya untuk daging dan unggas, kalau Ibu makan daging, usahakan lemaknya dibuang ya untuk daging. Dan lebih fokus sih lebih baik makan ikan atau unggas. Kalau Ibu konsumsi ayam, hindari mengkonsumsi kulit ayam. Ya, lemaknya. Untuk kacang-kacangan seperti tempe, tahu itu tidak masalah, tapi kalau digoreng perhatikan juga ya Ibu ya lemaknya. Selanjutnya ada lemak, minyak dan gula nih Ibu. Untuk lemak, minyak dan gula itu minimal kurang dari 5 porsi dalam seminggu ya. Diperhatikan juga Ibu. Jadi untuk lemak dan minyak ini bisa sekitar 1 sendok satu hari ya. 1 sendok per hari. Jadi Ibu usahakan nih untuk jangan terlalu sering makan makanan berlemak ya. Untuk kacang-kacangan tadi Ibu bisa 2 sampai 3 porsi per hari ya, atau 1 penukar. Nah, selanjutnya untuk frekuensi makan nih Ibu usahakan 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Sudah cukup ya. Kalau misalkan Ibu saya tiba-tiba lapar di malam hari gitu ya, usahakan konsumsinya jangan cemilan yang asin ya.
karena itu akan nanti malah susah lagi ya untuk hipertensinya. Baiknya apa? Memang konsumsi buah kalau Buah perlu aja. ya ibu minimal sedia buah tiap hari di rumah. Seperti yang tadi saya sarankan, buah itu 4-5 porsi per Iya. hari. Jadi misalkan sarapan pagi pakai buah, makan siang setelah makan siang bawa buah, selingan sore malam hari itu bisa buah ya ibu ya, untuk selingan-selingannya seperti itu. Sudah paham ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk dietnya? Sudah paham ya. Untuk porsinya kalau misalkan untuk sayur nih ibu bisa misalkan 1 mangkuk sayur, itu jangan sayurnya sedikit, kuahnya yang banyak, tapi minimal setengahnya itu sayur. Iya. Ya, kuahnya baru menyusul ya, jangan kuahnya aja yang banyak. Kalau buah misalkan ibu suka minum jus mungkin, nah mungkin kalau ibu lagi nggak mau makan buah langsung bisa di jus, tapi perhatikan juga gulanya. Nggak Kalau pakai gula ya bagusnya ya. lebih baik nggak pakai gula atau pakai madu pun tidak boleh berlebih ya. Kalau misalnya ibu beli jusnya di luar boleh banget, tapi kalau misalnya dikasih gula sama abangnya atau susu bisa dikurangin ya, atau lebih baik jangan seperti itu. Nah selanjutnya ibu saya akan menyarankan ibu, jadi ibu bisa datang ke ahli gizi ini 2 kali atau 3 kali dalam bulan ibu ya. Nah, biar tahu perubahan ya. Iya, biar kita evaluasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang monitoring dan evaluasi nih Bu. Jadi ada perubahan atau enggak nih ya. Pertama itu dari indeks massa tubuh ibu tadi. Kita akan mengevaluasi nih di pertemuan selanjutnya kira-kira ada penurunan berat badan atau tidak dari keberhasilan diet yang tadi ya ibu ya. Terus penurunan tekanan darah. Nah, diharapkan nih evaluasi di minggu depan ada penurunan pada tekanan darah ibu, karena dari diet DAS ini bisa menurunkan tekanan darah itu sekitar 8 mm per Hg itu ya, 8-14. Nah, untuk perubahan asupan kayak tadi pola makan ya ibu ya, itu jauh lebih baik lagi ya, sudah mulai seimbang tuh, udah mulai ada sayur buah ya. Terus ada ibu juga mampu nih mengidentifikasi hambatan apa aja sih, kayak misalkan aduh saya terlalu sibuk nih, kira-kira ibu menyempatkan tidak nih untuk konsumsi dengan teratur, bagaimana? Saya sempatin kalau kita Sempatin pengen ya. sembuh ya, pengen. Iya, kalau pengen sembuh Iya. harus sempatin ya ibu ya. Ibu harus tahu nih misalnya saya terlalu sibuk, ya minimal ibu selang-seling lah ya konsumsinya seperti itu. Nah, hasil evaluasi ini ibu nanti itu akan jadi indikator keberhasilan ibu atau tidak. Kalau misalnya ibu nanti ternyata gagal, kita ulang lagi ibu ya. Iya, kita intervensi lagi dari awal. Baik ibu, mungkin ibu bisa jelaskan ulang ya tadi pola makan yang baik itu ada apa aja sih ibu? Boleh jelaskan? Seimbangan sayuran, Ya, buah, ikan, terus kurangin garam, ya kan? Yang berlemak, minyak, gula. Iya, ibu juga harus kurangin apa? Seperti yang ada di brosur tadi ya ibu ya, bisa dibaca. Ibu tadi sudah baca, sudah paham ya ibu ya. Oke, baik. Tadi juga ibu sudah optimal untuk melakukan olahraga. Oke, baik ibu. Untuk sesi konseling hari ini kita sudahi ya ibu. Selanjutnya nanti di sesi selanjutnya kita akan merencanakan dan mengevaluasi ya ibu ya, apakah ada keberhasilan atau tidak. Baik ibu, untuk hari ini kita telah selesai melakukan konseling. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya ibu ya. Terima kasih banyak ibu. Ya, makasih ya, sama-sama. Terima kasih ibu. Permisi, Sampai ketemu Mbak. lagi ya ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.